Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, baik teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin sharing pada teman-teman khususnya yang baru belajar bahasa Inggris untuk ya basic lah istilahnya. Nah, di sini saya ingin sharing dan menggunakan bahasa Indonesia saja. Hopefully itu akan membantu teman-teman yang lagi belajar. Oke, jadi teman-teman, salah satu kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah simple present tense. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang sangat populer ya dalam bahasa Inggris yang kita gunakan, yang kita pakai dalam komunikasi sehari-hari. Oke, langsung saja teman-teman. Apa sih simple present tense itu? Jadi simple present tense itu adalah sebuah kalimat, sebuah model kalimat yang kita gunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian yang berlangsung berulang-ulang. Contohnya bangun pagi, sarapan setiap pagi, berangkat kerja ke kantor, berangkat kuliah. Nah, itu kan kegiatan yang selalu kita ulang-ulang. Dan untuk mengekspresikan sebuah fakta. Nah, ini untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kalimat ini, yaitu kalimat simple present tense. Fakta itu teman-teman contohnya, yang namanya fakta itu tidak ada bantahan. Misalkan matahari terbit dari timur. Nah, semua penduduk dunia mengakui bahwa matahari terbit dari timur. Itu adalah fakta. Atau sekarang ini misalkan Gubernur DKI Jakarta adalah Bapak Anies Baswedan. Itu adalah fakta. Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Joko Widodo. Itu adalah fakta. Nah, ini ketika mengekspresikan atau menyampaikan sebuah fakta yang seperti ini, nah kita menggunakan simple present tense. Oke, karena ini untuk menceritakan sebuah kebiasaan, menceritakan sebuah fakta, maka kita menggunakan kata kerja pertama, verb one, ya. Nah, itu konsep basicnya seperti itu teman-teman. Pokoknya kata kerja pertama, tidak ada tambahan, misal tambahan to atau tambahan yang lainnya. Verb 1. Nah, kecuali untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu seperti she, he, it, atau orangnya satu orang. Nah, itu ada tambahan di dalam kata kerjanya itu, di ending kata kerjanya itu adalah s atau is. Nah, kapan ditambahkan s, kapan ditambahkan is, nanti kita diskusi di slide berikutnya. Oke, teman-teman, ini adalah contoh kalimatnya. Ada subjeknya, ada verbnya, ada predicate atau sisa kalimatnya ya. Nah, contohnya subjeknya ada I, ada you, ada they, ada we. Atau gampangnya itu, gampang ingatnya itu Dewi Ayu. Kalau nggak Ayu, bukan Dewi. Yang namanya Dewi pasti Ayu. Nah, itu adalah, ini ada subjek, kelompok subjek yang tidak pernah terpisahkan. Ya, jadi teman-teman, subjek itu kelompoknya itu tidak pernah pisah. Dewi, Ayu, she, he, it itu adalah masing-masing punya kelompok sendiri. Oke, contoh kalimatnya misalnya pergi, they go. I go, you go, they go, we go to the school by bus. Jadi menggunakan kata kerja pertama. Terus atau di sini she, he, it, atau she goes, he goes, it goes. She goes to the school by bus. He goes to the school by bus. Jadi menggunakan verb 1. Nah, untuk subjeknya she, he yang tadi di slide sebelumnya dijelaskan ditambahkan akhiran s atau is. Misal contoh di sini she, he
Atau it feeds some fish in the pond. Oke, she feeds some fish in the pond. Oke, nah lebih detailnya kapan menggunakan tambahkan s, kapan ditambahkan is. Nah di sini dari kalimat ini teman-teman, jika subjeknya I, you, we, they, itu tidak boleh ada tambahan apa-apa. Nggak boleh ada tambahan es, nggak boleh ada tambahan s. Bentuk dasarnya go, I sleep, I drive, I ride, I play, selalu verb 1 ya. Tidak ada tambahan s atau is. Sedangkan ketika subjeknya she, he, atau it, atau one person, orangnya satu, maka ada kemungkinan tambah is, ada kemungkinan tambah s. Nah, bagaimana cara membedakannya? Oke, let's see. Nah, tambahan is, s, atau is jika subjeknya she, he, it, atau one person. Jadi di kepala kita kalau orangnya ini, maka ada tambahan ini is, s, atau is. Nah, ditambahkan s, is teman-teman, jika kata kerjanya. Jadi syarat pertama itu adalah subjeknya she, he, it, atau satu orang. Maka di kepala kita langsung ada, oh kata kerjanya tambahkan s, atau ditambahkan is atau is. Nah, ditambahkan is jika ada syaratnya teman-teman. Jika kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf salah satu huruf ini. Ada huruf O, CH, SH, X, atau Z. Contohnya akhiran O, go, menjadi goes. Catch, akhiran CH, menjadi catches. Wash, menjadi washes. Kiss, menjadi kisses. Box, menjadi boxes. Fix, menjadi fixes. Jadi ditambahkan akhiran is. Nah, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan y, ini tambahkan is ya teman-teman, yes. Kata kerja yang berakhiran konsonan ditambah y, contohnya di sini akhiran konsonan, terus di endingnya adalah huruf y, d konsonan y, r konsonan y, ini konsonan y. Nah, ketika teman-teman menghadapi atau mendapati kata kerja yang ada konsonan terus di akhir huruf y, maka huruf y-nya diganti i, terus tambahkan es, menjadi carries, studies, worries, marries, gitu ya. Tapi ingat teman-teman, syaratnya ditambahkan is, s, atau is itu jika subjeknya satu orang. Nah, jika kata kerjanya tidak berakhiran dengan huruf ini teman-teman, tidak berakhiran huruf O tadi, CH, SH, S, N, atau Z, dan kata kerjanya berakhir huruf vokal dan Y, maka cukup tambahkan S. Ya, saya ulang lagi ya. Jika kata kerjanya berakhiran vokal ditambah huruf Y, contohnya di kata play, ini adalah A adalah vokal, ada Y, maka cukup ditambahkan S. Play menjadi plays. Atau jika kata kerjanya tidak berakhiran dengan huruf O, CH, SH, X, atau Z, maka tambahkan S aja. Enjoy menjadi enjoys. Make menjadi makes. Drive menjadi drives. Oke. Jadi ditambahkan S. Tapi ingat lagi-lagi, saya ulang lagi,
ditambahkan is, ditambahkan s, ditambahkan is jika subjeknya satu orang. Kalau subjeknya they, we, I, dan you, tidak boleh ada s, tidak boleh ada is, tidak boleh ditambahkan is. Hanya kata kerja dasar. Oke. Kita masuk ke contoh, teman-teman. Nah, di sini misalnya Doni gets up early at 5 o'clock every day. Di sini Doni subjeknya satu orang. Maka satu orang ada S atau IS. Nah, karena akhiran huruf T, bukan akhiran huruf O, bukan akhiran huruf CH, bukan akhiran huruf SH, bukan akhiran huruf X, bukan akhiran huruf Z atau Z, maka cukup ditambahkan S saja. Jadi Doni gets up early at 5 o'clock every day. Ya. Nah, contoh nomor 2, John takes a bath twice a day. Nah, ini John satu orang tambahkan S. Every year on Lebaran, most people travel to their hometown. Most people. Kebanyakan orang. People ini berarti orang-orang. Nah, karena orang yang lebih dari satu, maka travelnya nggak pakai S, karena orangnya lebih dari satu. I take the motorcycle to the office. Jadi kelompoknya tadi apa? Kelompoknya they, we, I, you. Nah, kalau they, we, I, you tidak boleh ditambahkan S, is, atau yes. Jadi bentuk dasarnya, teman-teman. I take the motorcycle to the office. Ya, I take the motorcycle to the office. The train to Bekasi leaves every hour. Jadi satu train, ya, tunggal, maka ditambahkan es. George sleeps 7 hours. Nah, di sini ada George satu orang, sleepnya ditambahkan yes. Okay, 7 hours every night during the week. Ya. George sleeps 7 hours every night during the week. Number 7, the president of Indonesia is Joko Widodo. Ini adalah fakta, yang fakta tadi ya. A snake has no legs. Ada have ya. Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Ini adalah fakta. Jadi untuk selain mendiskusikan hal yang kejadian yang berulang-ulang, untuk menyampaikan sebuah fakta juga adalah menggunakan jenis kalimat ini atau simple present tense. Oke. Nah, di dalam kalimat tentunya ada yang kalimat yang positif, ada yang negatif, ada juga interrogatif, ada juga ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau kalimat tanya atau WH questions kalau istilah populernya ya. Oke, bagaimana caranya untuk mengatakan tidak? Saya tidak biasa bangun jam 6 misalnya, karena biasa bangun jam 4:30 misalkan. Jadi untuk menyatakan tidaknya bagaimana? Untuk mengatakan tidak, jadi ditambahkan kata don't untuk subjek they, we, I, dan you. Contohnya, they don't go to office on Friday. Okay, they don't go to office on Friday. Mereka tidak pergi ke office on Friday. Contoh lain, we don't study English on Tuesday. Kami atau kita tidak belajar bahasa Inggris on Tuesday. Contoh lain, I don't have a sport car. I don't. Ya. You don't ride your bike to office. You don't. Jadi untuk mengatakan tidak,
subjeknya they, we, I, dan you menggunakan don't. Gitu ya. Selanjutnya doesn't. Nah, jika subjeknya she, he, it, atau orangnya satu, maka menggunakan doesn't. Gitu ya. Contohnya, she doesn't watch a movie in a cinema. Doesn't, she doesn't. Gitu ya. Atau he doesn't speak Italian every day. He doesn't speak Italian every day. A cat doesn't eat vegetable. Doesn't, a cat. Pakai doesn't. Satu pakai doesn't. Oke, selanjutnya kalimat interrogative atau kalimat tanya atau kalimat nama lainnya itu yes no questions ya. Yes no questions. Yang mana jawabannya pasti yes atau pasti no. Oke, caranya bagaimana? Tadi Dewi Ayu menggunakan don't, she menggunakan doesn't. Nah, interrogatifnya itu menggunakan do-nya saja, do dan does. Nah, do tadi digunakan oleh Dewi Ayu, sedangkan does she, he, it. Oke, good. Contohnya, apakah mereka do they go to office on Friday? Gitu ya. Do they go to office on Friday? Jadi apakah gitu ya. Apakah untuk misalnya teman-teman ingin komunikasi dan bertanya tentang suatu kebiasaan atau sebuah fakta atau sebuah kegiatan yang berulang-ulang, apakah misalkan apakah Nurul pergi ke kampus naik motor? Nah, bagaimana mengekspresikan dalam bahasa Inggris itu kebiasaan itu? Maka menggunakan do dan does-nya di awal kalimat. Do they go to office on Friday? Apakah mereka pergi ke kantor on Friday? Do we study English on Tuesday? Nah, do we study English on Tuesday? Nah, suaranya agak naiknya. Do you have a sport car? Okay, do you have a sport car? Jadi apakah? Okay. Do Adin and Ashraf ride their bikes to office? Gitu ya. Jadi menggunakan do. Nah, does untuk subjeknya she, he, it. Does she watch a movie in the cinema? Dan seterusnya. Gampang ya, teman-teman. Jadi does he, does cat eat vegetable? Jadi selalu menggunakan apakah. Jawabannya ya pasti yes. Misalnya number one, do they go to office on Friday? Kalau ya, yes they do. Ini ambil yang di depan ini ya. Do we do. Do you, I do. Adin dan Ashraf orangnya dua, orang lebih dari satu berarti they do. Kalau no, ya tinggal they don't. No, they don't. No, we don't. No, I don't. No, they don't. Dan kalau ini doesn't, gitu ya. Yes, she does. No, she doesn't. Nah, itu adalah ekspresinya, jawabannya. Selanjutnya, di dalam komunikasi sehari-hari, di samping kita menyampaikan pernyataan yang positif dan yang negatif tadi, terus ingin mengajukan pertanyaan yes no questions atau istilahnya closed questions, yang mana jawabannya pasti yes atau no. Nah, selain itu kita juga menggunakan atau berkomunikasi itu bertanya, dan jawabannya butuh sebuah statement. Nah, kita menggunakan kalimat tanya who, what, when, where, why, how. Ada juga which misalnya, atau for whom, to whom. Nah, itu pengembangan saja ya teman-teman. Nah, ingat setelah kata tanya ini, selain who ya teman-teman, untuk setelah kata tanya ini harus menggunakan kata bantu do atau does. Gitu ya teman-teman. Do atau does.
what do, what does, when do, when does, where do, where does, why do, why does, how do, how does, gitu ya. Jadi selalu ada kata bantunya. Tinggal pakai do atau does ya ditentukan oleh orangnya, subjeknya. Nah, kita lihat contoh di sini. Nggak pakai who, nggak pakai does ya. Nggak pakai do, nggak pakai does, saya langsung kata kerjanya. Who watches a movie in a cinema? Oke, who watches a movie in a cinema? Nomor 2, what? Nah, pakai does. Jadi what does he? Karena dia he maka pakai does. Jadi what does he speak every day? Jadi jawabannya pasti bukan yes no questions. Harus dijabarkan jawabannya. Berarti he speaks, misalnya he speaks English, French, Italian every day, gitu ya. Jadi jawabannya lebih panjang. Selanjutnya, when do they usually play football? When do, orangnya they pakai do. Selanjutnya, where do you always pick her up? Oke, ada you pakai do, gitu ya. Oke, why does a lion yawn? Why does a lion yawn? Jadi kenapa sih sebuah seekor singa itu mengaum misalnya? Nah, why does? Karena a lion, lionnya cuma satu. Itu ya. Nah, itu cara membuat kalimat pertanyaan. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk selalu mempraktekkan. Jadi biasakan mempraktekkan itu setiap hari. Setiap hari dipraktekkan, misalnya contohnya kalimat menggunakan kata, misalnya kata apa nih yang gampang, misalnya kata cook misalnya. Mulai dari positif, negatif, interrogatif, terus kalimat tanya menggunakan WH questions. Misalnya she cooks. Nah, cooks she, karena she jadi pakai S. She cooks rice every morning. Negatifnya she doesn't cook. Nah, nggak boleh ada S lagi ya, karena udah ada doesn't. Jadi ke bentuk awal lagi. She doesn't cook rice every morning. Kalimat tanya berarti doesn't di depan. Does she cook rice every morning? Ya. Kalau mau WH questions berarti siapa yang masak nasi setiap pagi? Berarti who cooks rice every morning. Kalau mau nanya apa yang dimasak oleh dia setiap pagi, apa yang selalu dia masak setiap pagi, misalnya what does he atau she, what does she always cook every morning? What does he speak every day? What does he speak every day? Jadi setelah kata does, kata do harus bentuk dasar ya, atau kata kerja pertama tanpa ada tambahan sedikit pun ya. Oke, how do, ini kurang do ya teman-teman. How do you come to campus? How do you come to campus? Nah, lagi-lagi teman-teman saya ingatkan, dalam belajar bahasa Inggris sangat penting untuk praktek. Jadi kuncinya itu teman-teman ngomong saja apa yang ada di kepala teman-teman semua, apa yang dalam hati teman-teman semua, diungkapkan saja dalam bahasa Inggris. Mau salah, mau benar, itu urusan belakangan. Masalah grammar, tesis seperti ini, itu tidak terlalu penting. Yang penting, just try to communicate. Jadi bahasa itu kan alat komunikasi. Komunikasi dikatakan sukses kalau kamu bicara orang lain mengerti, orang lain bicara kamu mengerti. Terlepas grammarnya salah atau tidak, ngomong saja. Nanti tata bahasa yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu lambat laun waktu ke waktu kalian praktek, kalian akan sadar bahwa oh ternyata
tata bahasanya ada yang kurang. Jadi jangan terlalu terbebani dengan tata bahasa. Saya menyampaikan ini karena belajar saja, ya. Jadi jangan terlalu terbebani dengan tensis atau grammar. Ngomong saja, oke, ngomong saja. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau ada hal-hal yang kurang jelas boleh di komen di komentar atau silakan WA ke saya. Nanti kita bisa diskusikan, gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.